Cut dulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ibu absen dulu. Abdul Ghafur. Hadir. Abdul Haris. Hadir. Ahmad Fakhrozi. Hadir. Ahmad Sufyan. Hadir. Adam Abed. Hadir. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tahiyat salam. Sebelum ini mari kita SDG dulu. Ibu kasih lagu fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Semangat dulu, tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Yang kita belajar hari ini fotosintesis, proses fotosintesis dan dampaknya. Ya. Apa fotosintesis itu? Ada yang tahu? Ada bahan apa saja yang diperlukan fotosintesis dan apa pentingnya kita belajar tentang dampak fotosintesis. Di sini. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan sinar matahari oleh tumbuhan hijau atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Hasil dari fotosintesis yaitu oksigen, hidrogen, dan karbohidrat atau glukosa yang digunakan tumbuhan dan makhluk hidup lain dalam kehidupan. Secara tidak langsung, proses fotosintesis ini mempengaruhi kehidupan di bumi. Syarat utama dari fotosintesis tumbuhan adalah harus terdapat kadar karbon dioksida dan sinar matahari yang melimpah. Selain itu, tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis adalah tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Pada saat ada karbon dioksida di udara, stomata akan membuka atau menyerap karbon dioksida, sedangkan klorofil akan menyerap cahaya. Bersamaan dengan itu, air yang berasal sambil ditulis di bukunya ini nanti soalnya disuruh ngisi kemudian pendapatnya fotosintesis terjadi ya. menghasilkan oksigen, hidrogen, dan karbohidrat. Oksigen yang dibutuhkan tumbuhan akan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk bernapas, sedangkan hidrogen dan karbohidrat digunakan lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhan juga membutuhkan karbohidrat agar tumbuhan tidak mengering atau mati pada musim-musim tertentu. Fotosintesis merupakan suatu proses yang harus dilakukan tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan perkembangan tinggi, besar atau panjang karbohidrat secara fisik.
Sedangkan perkembangan tumbuhan ditandai dengan tingginya buah, bunga, dan tunas dari tumbuhan tersebut. Bagi hewan dan manusia, tumbuhan yang melakukan fotosintesi dapat menghasilkan oksigen untuk bernapas. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh dapat menjaga sel, mendukung kerja otak dan sistem saraf, menjaga kekebalan tubuh serta memulihkan kondisi tubuh. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan mesin fotosintesis. Keunggulan ini dirasakan manusia dan hewan. Semakin baik proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka daun dan buah yang dihasilkan juga semakin melimpah. Nah, daun dan buah ini bisa digunakan hewan herbivora sebagai makanan dan sumber nutrisi. Jika hewan herbivora dapat mengandung nutrisi, mereka bisa bertahan hidup untuk menyeimbangkan ekosistem. Selain itu, tumbuhan yang semakin besar dan berkembang bisa memberikan kesegaran dan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang mudah ditemui pohon merupakan tempat yang nyaman untuk dihuni oleh manusia. Akar-akar yang kuat dari pohon yang sudah bertumbuh juga bisa menahan hujan untuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Itulah pentingnya proses fotosintesis tumbuhan untuk kehidupan di bumi. Sobat-sobat belajar, demikian ulasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian? Ada yang sudah mencatat belum? Mau diulang lagi? Ayo ulangkan bukunya, coba lihat lagi. Sobat-sobat belajar, hari ini kita akan belajar Fotosintesis bunga. fotosintesis adalah proses Aku dulu sintesis dulu. hijau atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air hasil dari fotosintesis yaitu oksigen, hidrogen, dan karbon gas atau glukosa yang digunakan tumbuhan dan makhluk hidup lain dalam kehidupan. Secara tidak langsung, proses fotosintesis ini mempengaruhi kehidupan di bumi. Syarat utama terjadinya fotosintesis tumbuhan adalah harus terdapat kadar karbon dioksida dan sinar matahari yang melimpah. Selain itu, tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis adalah tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Pada saat ada karbon dioksida di udara, stomata akan membuka untuk menyerap karbon dioksida, sedangkan klorofil akan menyerap cahaya. Bersamaan dengan itu, air yang berasal dari bawah tanah akan diserap oleh akar untuk dibawa ke daun. Kemudian proses fotosintesis terjadi di dalam daun untuk menghasilkan Ini yang oksigen, dibutuhkan hidrogen, untuk dan karbon gas. fotosintesis. Oksigen, hidrogen, Oksigen yang karbon gas. dibutuhkan tumbuhan akan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk bernapas. Sedangkan hidrogen dan karbohidrat digunakan lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhan juga membutuhkan karbohidrat agar tumbuhan tidak mengering atau mati pada musim-musim tertentu. Fotosintesis merupakan suatu proses yang harus dilakukan tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi, besar atau panjangnya ukuran tumbuhan secara fisik. Sedangkan perkembangan tumbuhan ditandai dengan munculnya buah, bunga, dan tunas dari tumbuhan tersebut. Bagi hewan dan manusia, tumbuhan yang melakukan fotosintesis dapat menghasilkan oksigen untuk bernapas. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh dapat menjaga sel, mendukung kerja otak dan sistem saraf, menjaga kekebalan tubuh serta memulihkan kondisi tubuh. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan mesin fotosintesis.
kehidupan manusia dan hewan. Semakin baik proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka daun dan buah yang dihasilkan juga semakin melimpah. Nah, daun dan buah ini bisa digunakan hewan yang dipelihara sebagai makanan dan sumber nutrisi. Jika hewan berkurang dalam memenuhi nutrisi, mereka bisa bergerak hidup untuk mengembangkan ekosistem. Selain itu, tumbuhan yang semakin besar dan berkembang bisa memberikan kesegaran dan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang tidak dipenuhi pohon merupakan tempat yang nyaman untuk dihuni oleh manusia. Akar-akar yang kuat dari pohon yang sudah bertumbuh juga bisa menahan hujan untuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Sudah? Itulah pentingnya proses fotosintesis tumbuhan untuk kehidupan di bumi. Sobat sudah belajar, demikian penjelasan dari kami. Apa pendapat kalian tentang video tadi? Apa ada yang bisa menjelaskan tentang video tadi, tentang proses fotosintesis? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau fotosintesis adalah proses apa? Proses pembuatan makanan untuk hewan, tumbuhan, bukan hewan. Jadi proses pembuatan makanan untuk tumbuhan itu juga berguna untuk manusia dan hewan. Sebab prosesnya ini, kalau sudah terjadi proses dari cahaya matahari, ada air, ada CO2 lagi, itu diproses dalam klorofil, ya. Nanti dikeluarkan malah udaranya buat manusia untuk bernafas, ya. Ada yang bisa menceritakan tadi yang di video? Ada? Apa itu yang ditulis? Coba dibaca. Fotosintesis apa itu yang ditulis? Ini baca, coba dibaca. Dibaca apa? Itu bahan-bahan untuk berfotosintesis. Itu yang pertama apa tadi? Untuk bahan fotosintesis, proses fotosintesis, matahari, lagi air, lagi CO2, ini COD, COD pengiriman paket, CO2. Terus lanjut, ini ada di sini kalian bisa lihat proses fotosintesis. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses ini sangat penting tidak hanya bagi tumbuhan, tapi juga bagi manusia dan hewan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil.
Hasilnya yaitu glukosa, makanan dan oksigen. Ini prosesnya dari CO2, artinya ini tumbuhan mengambil CO2 dari udara, mengambil air dari tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, menghasilkan glukosa. Bagian tumbuhan yang berperan yaitu daun, yang berperan untuk fotosintesis yaitu daun, tempat utama fotosintesis, klorofil, zat hijau daun yang menangkap cahaya, stomata, lubang kecil untuk masuk CO2. Lalu yang di bawah akar untuk menyerap air dari tanah. Syarat terjadinya yaitu harus ada pertama cahaya matahari, air, karbon dioksida. Yang dinamakan karbon dioksida tadi yaitu CO2 itu ya, klorofil. Ini hasilnya, ini glukosa digunakan untuk tumbuhan sebagai sumber energi untuk tumbuhan. Dan oksigennya dilepaskan ke udara untuk digunakan kita semua, kalian semua untuk bisa bernafas, untuk hewan ya bisa. Dan peran bagi kehidupannya yakni menghasilkan oksigen untuk bernafas, menyediakan makanan untuk tumbuhan dan hewan. Jadi yang dimaksud dengan menyediakan makanan untuk tumbuhan dan hewan itu kan hasil dari proses fotosintesis tadi. Kadang tumbuhan bisa berbuah dan buahnya bisa dimakan oleh kita semua. Itu hasilnya makanan bisa dimakan kita sama hewan, sama manusia yang lain. Mengurangi karbon dioksida di udara, menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari yaitu tanaman di halaman rumah membuat udara segar. Pohon-pohon di hutan menghasilkan oksigen. Jadi kan kalau di kota sulit banyak pohon-pohon. Kalau di desa udaranya dingin, kadang itu karena banyak pohon, banyak oksigen, udaranya segar karena banyak pohonnya. Jadi menghasilkan oksigen lebih banyak. Tanaman menjadi makanan hewan lalu manusia. Jadi contoh di sini ada contoh dari padi dimakan ayam, ayam dimakan manusia. Seperti rantai makanan. Kesimpulannya, fotosintesis sangat penting karena menghasilkan makanan dan oksigen, menjaga lingkungan tetap seimbang, menjadi dasar dari kehidupan di bumi. Selanjutnya, mari kita rawat tumbuhan karena mereka menjaga kehidupan kita. Jadi untuk tumbuhan, kita harus merawatnya dengan baik. Benih kadang di sini, kadang-kadang di sini kita merusaknya dengan menebangnya. Padahal dia berguna untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk kita bernafas. Kalau tumbuhan itu tidak ada, kita sulit untuk bernafas. Jadi intinya, tumbuhan itu sangat-sangat berguna bagi kita semua makhluk hidup. Terutama untuk manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri ya. Kalau tidak ada tumbuhan, bagaimana kita makan? Bukankah kita makan nasi? Nasi itu dari apa? Padi. Kalau tidak ada tumbuhan, kita bagaimana makannya? Kalau tidak ada udara dari fotosintesis, bernafasnya bagaimana? Jadi depan jadi kacau. Nah, sudah mengerti? Selanjutnya, ada
Ada yang belum mengerti? Bisa tanya? Yang belum mengerti bisa tanya? Sudah mengerti semua? Kalau ibu balik tanya bisa jawab enggak? Ya tanya sama ibu apa yang belum mengerti, ayo. Ayo yang masih belum paham, ayo tanya. Ada yang mau tanya? CO2 yaitu karbon dioksida, nanti untuk membantu proses fotosintesis. Yang lainnya apa tadi lagi yang mau ditanyakan? Fotosintesis itu proses pembuatan makanan. Jadi di sini tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan bantuan dari cahaya matahari. Cahaya matahari, terus CO2 tadi atau karbon dioksida, terus air dari tanahnya, ada bantuan dari juga klorofil, zat hijau daun namanya, ya. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Nah. Ayo lanjut. Kalau sudah mengerti semua, ibu bagi kelompok ya. Jadi berapa kelompok ini? 3 ya. Jadi 3 kelompok. Nah. 3. Ya, duduk. Nah, jadi berapa kelompok ini? 4 kelompok. Di sini ibu kasih ini ya. Ini 1 orang tiap kelompok ambil air. Ambil air. Ambil air. Ambil air terus 1 aja. Tunggu. Ambil air terus ambil daun 1 saja. Ya, taruh ke dalam itu, taruh di bawah. Cukup ya 1. Ya boleh. Ambil lagi boleh daunnya. Ayo diambil. Sudah diambil. Bawa langsung ke kelas. Ambil sana 1. Taruh di bawah matahari. Taruh di dalam. Taruh di bawah matahari. Dijemur selama sekitar 20 menit sampai 30 menit. Di luar. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Ini dikumpulkan di sana. Dikumpulkan di sana. Di tengah sana di bawah matahari. Dikumpulkan jadikan situ. Taruh sana. Anu, tolong. Ayo duduk ke tempatnya masing-masing, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sampai menunggu yang itu, kita kasih LKPD ya. Ibu kasih ini. Nah, ini jawab per kelompok. Tadi sudah ada apa namanya penjelasan. Nah, ini dijawab per kelompok. Kalian bisa
Ke depan ya. Suruh dibaca ke depan. Hasilnya dipresentasikan. Jawabannya. Yang mau nulis Buang, Pak. Buang, Pak. pengamatan daun yang direndam dalam air. Saya dibuka.